Shalom semuanya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih malam ini kami masih diberi kesempatan untuk terus boleh mendengar firman-Mu. Kami mendengar betapa kesaksian yang luar biasa untuk kami melihat bagaimanapun pasangan hidup kami belajar untuk taat apa yang Tuhan mau, khususnya istri yang harus tunduk kepada suami. Terima kasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya. Kita percaya tadi kalau saudara dengar kesaksian ya, terima kasih buat Bu NN. Sebenarnya yang mau kesaksian hari ini itu ya tadi itu sempat karena agak ada acara padat, nanti dia janji. Tapi tadi saya sempat dengar waktu dia mau kesaksian, itu dahsyatnya luar biasa. Nah, saya itu baru tahu ya, suami NPD itu benar-benar seolah-olah ya hidupnya itu seperti benar-benar drakor. Jadi saya tanya, Bu, gimana ciri suami NPD? Suami NPD itu kalau di depan orang, dia bisa gini, Mama mau makan apa? Ini istriku, Mama silakan duduk, ditariin kursi gitu ya. Tapi kalau di rumah, begitu satu kata saja saya bicara, itu yang namanya caci maki kebun binatang, Bu, keluar semua. Dan orang MPD itu tidak bisa disalahkan. Ya, makanya tadi kesaksian Bu NN itu bagus. Kalau kita sudah struggle, ya Bu NN dulu waktu belum tahu suaminya NPD, dia sering konseling sama saya, dia bisa bertahan. Tapi waktu suaminya sudah mulai NPD, ya dia cuma satu prinsipnya hari itu dia berkata sama saya, pilihan saya hari ini tetap setia sama Tuhan. Dah itu aja. Kapanpun suami, katanya kalau suami NPD itu susah untuk disembuhkan. Tapi kita juga nggak boleh bercerai. Nah ini juga posisi yang nggak gampang. Tapi saya cuma bilang satu hal, iman kita apa sama Tuhan. Kalau memang Tuhan sanggup, pasti ada pemulihan yang dikerjakan. Yang penting gini, suami NPD itu seperti orang yang tidak waras ya, menikah dengan orang tidak waras itu sulit, tidak bisa dibaca saudara. Lagi dia mau marah, dia marah, dia mau emosi, dia mau emosi, dia mau gampar, dia mau gampar ya. Bahkan kesaksian ibu ini tadi itu kalau sampai yang dengar aja benar-benar sampai kaget-kagetnya luar biasa ya. Banyak hal yang tidak bisa dibaca. Jadi kita misalnya mau berespon bisu buta tuli, kadang-kadang waktu kita tidak ngomong sesuatu, dia bilang gini, kalau kamu tidak bicara, aku tambah usir kamu. Nah ini, jujur, saudara lihat ya, kita untuk belajar bisu tuli buta dengan orang yang normal, mungkin itu respon yang baik. Tapi kadang-kadang ketika kita mulai praktek untuk diam, suami malah marah. Kamu diam, kamu nantang aku, kamu berani kurang ajar sama aku. Sekarang bicara, bicara. Dan itu dipaksa bicara, saudara. Kalau seperti itu, ikuti aja. Tapi sekali lagi, percayalah, kita tetap dalam lindungan Tuhan. Dan saya terlalu yakin gini, korban-korban suami NPD, ya, dengan bertahannya ibu-ibu dengan suami yang sakit jiwa, tidak waras, dan saudara tetap waras. Dan ibu ini bilang gini, Bu, secara akal kalau bukan kekuatan Tuhan, Bu, saya tidak mungkin hari ini bisa bersuka cita. Apa yang saya alami sebagai seorang istri, rasanya saya sudah tidak kuat. Ya, kita semua hari-hari ini menghadapi sesuatu yang tidak kuat. Makanya saya beberapa saat ngajari, kalau tidak kuat, ini tip yang paling gampang. Saya sudah praktekkan beberapa saat. Saudara mulai praktek aja, tidak usah ngomong apa-apa. Kalau mau nyanyi haleluya 12 kali. Kalau sudah mau bicara sesuatu sama Tuhan dan saudara dalam keadaan suntuk, satu kata aja, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya, mampukan saya tetap mau jadi orang benar yang setia. Karena nanti seperti Bu NN cerita, kalau dia pulang ke rumah Bapak, urusan suami NPD itu sudah tidak ada. Tapi masing-masing orang nanti akan berhadapan, saudara masing-masing nanti akan berhadapan gini, hai hambaku yang setia dan benar. Tangkap ya. Kata-kata itu akan membawa saudara mengalami kemenangan. Bayangin kalau Bapak di surga yang mengatakan saudara, waktu saudara sampai pulang ke rumah Bapak. Bapak di surga bilang gini, hai
hambaku yang setia dan benar. Engkau setia sama suamimu, berarti engkau setia sama aku. Engkau tetap hidup benar, respon yang benar dengan suami yang menjajah hidupmu seumur hidup. Mungkin itu seumur hidup. Tapi engkau tetap punya respon yang benar dan engkau tetap setia. Makanya aku bangga dengan apa yang kau lakukan selama ini. Dan inilah, mungkin Tuhan bilang gini, hai hambaku setia dan benar, turutlah kebahagiaanku. Wow, itu yang kita mau kejar hari-hari ini ya. Tadi saya sempat ketemu dengan beberapa orang teman saya. Ketika kita ngobrol, sebenarnya saudara tahu, hari ini waktu hidup kita ini benar-benar loh saudara. Kalau saudara pikir ya, kita mungkin berpikir gini, kapan ya kita pulang ke rumah Bapak? Sebenarnya waktu untuk pulang ke rumah Bapak itu waktu-waktu kita ini benar-benar kalau saudara bayangkan kematian itu sudah tidak tahu sejam lagi. Berarti waktu mendekat perjalanan untuk pulang ke rumah Bapak, kita semua ini jangan berpikir waktu masih muda, saudara masih lama. Sebenarnya setiap kita ini ngalami resiko. Resikonya apa? Sewaktu-waktu bisa pulang ke rumah Bapak. Berarti batas waktu, saudara di dunia, jangan ngomong kematian itu masih lama. Apakah kita tahu setiap kita mengalami keadaan hidup di dunia, kematian itu sangat dekat, saudara. Jangan berpikir kematian hanya karena engkau sehat, karena engkau hari ini masih muda. Kematian itu terlalu panjang, nanti aja. Urusan kerajaan Allah itu nanti aja. Kalau sudah mau usia 60, 65 baru mulai persiapan. Enggak, saudara perlu sadar hari-hari ini kalau saudara lihat usia kematian orang muda. Ya, minggu lalu saya dapat kabar orang 30 tahun kena serangan jantung sehat meninggal, saudara. Ada yang tadi ada ketemu seorang ibu yang menemani suaminya cuci darah. Ya, suaminya cuci darah, dia bilang gini, serem loh, serem. Kenapa tante? Saya bilang, hari ini yang orang cuci darah itu usianya 20 tahun, 25 tahun, ada yang baru menikah. Saya tanya, masa tante? Iya, semuanya. Dan orang kalau sudah masuk di dalam satu ruangan yang cuci darah, dia bilang gini, satu persatu itu cuma tinggal tunggu giliran. Besok bed A meninggal. Besok bed B meninggal. Di tempat tidur C meninggal. Nggak, usianya rata-rata muda-muda semua. Makanya kita jangan ngomong loh, waktu kematian kita masih panjang. Hari ini kita ini jarak antara waktu visa hidup kita dengan menuju kematian, semuanya sudah sangat dekat. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah nanti malam atau besok pagi atau 2 jam lagi kita akan dibawa pulang. Tidak ada seorang pun yang tahu. Makanya persiapkan hidup kita baik-baik. Selama kita jadi istri, jadilah istri yang setia dan benar. Selama kita jadi suami, punya istri yang NPD, mungkin punya istri yang tidak bisa diandalkan, jadilah seorang suami yang setia dan benar. Supaya suatu kali ketika kita pulang, kita cuma kejar apa? Yang namanya perkenanan Tuhan. Manusia tidak mengenal siapa kita, manusia merendahkan kita, manusia boleh menyakiti kita. Tapi satu hal, Tuhan itu selalu berkata, hai hambaku yang setia dan benar. Nah, malam ini saya akan membahas secara Alkitab, saya ambil ya, karena banyak pertanyaan. Kenapa Bu, istri yang harus tunduk kepada suami? Padahal tidak semua suami baik. Oke lah Bu Eli. Kalau suami baik, istri tunduk, itu masih make sense. Masuk akal Bu Eli. Tapi kalau kita dipaksa untuk tunduk kepada suami NPD, suami yang nggak punya uang, penjudi, penjina, nyakiti hidup bertahun-tahun, masihkah kita ini sesuai firman harus tunduk kepada suami? Ini sering kali jadi pertanyaan. Dan kalau saya sering kali khotbah ya menjelaskan istri harus tunduk, beberapa wanita istri bilang gini, aduh kalau suami saya dengar khotbahnya Bu Eli keenakan, sepertinya itu mereka bilang gini, dengerin tuh Bu Eli, dengerin tuh. Nah, itu membuat satu statement yang membuat kadang-kadang seorang istri marah sama saya. Tapi satu hal malam ini saya akan bahas. Saya berkata ini karena semuanya itu saya ambil dari bagaimana perintah Tuhan di Alkitab. Nah, kalau saudara baca terlebih dahulu di Kolose 3 ayat 18 ya. Kolose 3 ayat 18 itu yang berkata seperti ini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu
sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tangkap ya. Jadi hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya saudara ada di dalam Tuhan. Jadi ini ada kata harus. Nah, kita lihat 3 hal yang saya rangkum ya. Pertama, kenapa istri harus tunduk kepada suami? Yang pertama, istri itu adalah tulang rusuk suami. Ya, bisa dibuka PowerPoint. Nah, yang pertama, istri tulang rusuk suami. Kejadian 2, ayat 21 sampai 22. Yuk kita baca. Ayat-ayat ini bisa saudara simpan. Karena kalau Tuhan berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi kalau kita selama masih ada nafas kehidupan dan kita mau menjadi pengikut Kristus, tidak ada pilihan lain. Saudara harus bayar harga mati sampai kapanpun selama masih ada nafas kehidupan. Model suami kita seperti apapun, tidak ada yang namanya tawar-menawar. Istri harus tunduk. Yang pertama karena kejadian 2, bagaimana istri itu tulang rusuk. Saudara percaya, lihat, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Adam, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dua-dua, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Saudara percaya, makanya hari-hari ini kalau ibu-ibu anaknya yang belum dapat jodoh, anak-anak cewek, ya doakan. Tuhan, hari ini aku percaya Tuhan sedang mengambil ya rusuk, salah satu rusuknya siapa yang sedang tidur buat jodoh anak saya. It's okay. Kita berdoa sesuatu yang untuk firman Tuhan, dan saya percaya kalau Tuhan yang ambil rusuk buat anak kita, pilihannya terbaik enggak? Jelas. Mungkin anak kita juga pria, Tuhan, anakku ini tulang rusuk, apa ya kalau wanita, rusuknya siapa ya gitu ya. Gimana rusuknya siapa? Jadi kalau pria dibalik ngomongnya apa? Tuhan, siapa rusuknya anak saya gitu ya. Enggak tahu bahasa Indonesia saya kok kacau balau saudara. Pokoknya yang punya anak perempuan mulai dipraktekin ya. Saudara percaya ini perkataan firman Tuhan. Malam ini ada banyak orang tidur. Anakku ini belum tahu, belum punya jodoh. Tuhan tolong ambil salah satu rusuk. Rusuknya siapa ya Tuhan? Dan itu adalah jodoh anak saya yang Tuhan pilih. It's okay. Saudara berdoa seperti ini. Saya percaya kalau Tuhan yang pilih, rusuknya siapa yang diambil, dan itu diberikan kepada manusia, diberikan kepada anak saudara, pilihannya pasti tepat. Ya, mungkin kita dapat suami yang NPD diseleksi sama Tuhan ya. Kita percaya sesuatu yang terbaik kalau Tuhan yang ambil rusuknya. Nah, yang kedua, bagaimana istri itu lehernya suami, bukan kepala. Saudara percaya, istri ini penolong. Jadi istri itu tidak boleh posisinya pada kepala, tetap leher. Karena kepala juga tanpa leher, tanpa penolong ya. Saudara kalau leher ini tidak mau gerakin kepala, kepala juga nggak bisa apa-apa, saudara. Itu berarti istri ini tetap posisinya selain sebagai tulang rusuk, dia juga sebagai leher ya. Leher yang seperti penolong. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara percaya kita siapa? Penolong. Jadi kita ini posisinya pada leher, bukan kepala. Makanya kenapa istri harus tunduk. Ya, saudara percaya Adam diciptakan dahulu baru Hawa. Jadi tulang rusuknya Adam. Makanya kita ini tidak boleh sok kuat, walaupun saudara punya penghasilan yang lebih, saudara punya kehebatan yang lebih. Mungkin beberapa orang bilang gini, saya punya rumah, suami saya ini cuman pondok mertua ya, indah, yang dompleng ke mama saya, papa saya dari dulu dia nggak mau beli rumah, dia pelit Bu Eli. Apa
apapun itu, kalau sampai kejadian seperti ini, sadarilah bahwa kita ini tetap tulang rusuk dan leher. Penolong yang saudara tidak bisa ganggu gugat lagi, harga mati, yaitu harus tunduk. Yang ketiga, kenapa istri itu perlu tunduk? Karena istri itu tiang yang menopang bangunan utama. Tangkap ya, saudara bukan bangunan utama, tapi Tuhan berkata istri itu tiang. Di Amsal 31 ayat 25 yang berkata, pakaian seorang wanita itu adalah kekuatan, kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Berarti saudara percaya, istri wanita itu ibaratnya sesuatu yang dia pakai itu adalah kekuatan, ya. Dia kuat, dia itu kemuliaan, dan dia itu selalu tertawa tentang hari esok. Itu pakaiannya. Berarti kalau istri itu tiang, dia harus posisinya hari ini menopang bangunan dengan kekuatan, dengan kemuliaan, dan dengan semangat yang tetap tertawa melihat hari esok. Walaupun suaminya tidak baik. Walaupun hari ini berapa banyak istri-istri yang sudah dengar pengakuan suaminya berkali-kali yang keluar dari mulutnya, aku sudah tidak cinta kamu, aku sudah tidak cocok sama kamu, jangan dipaksa cocok. Kita sudah tidak bukan suami istri. Bahkan beberapa hari yang lalu ada seorang istri yang berkata gini, sorry ya, kamu walaupun kita masih satu rumah, kita masih satu kamar, kita masih mengadakan hubungan, tapi sekali lagi, sorry, jangan GR. Kamu bukan istriku lagi. Aku tidak pernah anggap kamu istri karena aku sudah tidak cocok, tidak ada rasa. Jadi kalau kita satu rumah, ini hanya demi anak. Kalaupun aku ajak kamu makan, aku ajak kamu pergi jalan-jalan, jangan pernah berprasangka lebih. Kita sudah bukan suami istri lagi. Saudara lihat ya, istri itu kalau telepon saya, dia nangis, dia bilang, Bu, bayangin Bu, punya anak 3 loh Bu. Lah dulu kejar-kejar saya Bu, ini anak 3 Bu. Bayangin sekarang katanya kita cuman teman yang nggak ada hubungan apa-apa, jangan GR. Kalau aku pergi ajak kamu makan berlibur, aku tidur satu kamar, aku pulang hanya demi anak-anak, kita bukan suami istri lagi, karena aku nggak punya perasaan, jadi please, dia bilang, kalau aku mau pergi, mau pulang seenakku, kamu nggak punya kekuatan andil untuk melarang saya. Sekalipun saya hari ini chatting dengan wanita, chatting dengan siapapun, kamu tidak punya andil kuasa untuk melarang aku, suka-sukaku. Karena mulai beberapa tahun yang lalu, aku sudah tidak punya perasaan. Saya tidak pernah anggap kamu istri. Makanya jangan terlalu GR. Bayangin saudara, kalau seorang istri seperti itu, ya, kalau kita ini tidak ada firman, mungkin sudah dicincang katanya. Kalau tidak ada firman Tuhan, Bu, rasanya kepingin saya cincang itu mulutnya. Jujur, itu memancing emosi, saudara. Tapi sekali lagi, kita ini tetap tertawa lihat hari esok. Pakaian kita, kalau kita sebagai tiang, maka kita harus kuat. Kita harus tertawa. Kenapa? Karena di hari esok, Tuhan itu tidak pernah menutup masa depan orang benar. Sekalipun seburuk-buruknya pasangan hidup, mau NPD yang parah, mau sakit jiwa, mau error, mau limited edition, percayalah, kekuatan Tuhan ketika kita punya kekuatan dan tertawa melihat hari esok, kita cuma lihat pasti ada kemuliaan di balik penderitaanku, maka kita akan melihat hari esok bersama Tuhan. Makanya hari ini, yuk, siapa yang punya suami tidak waras NPD, tetap katakan, aku harus waras, aku tetap harus sehat rohani, karena aku tahu, perjuanganku bukan melawan darah dan daging, tapi perjuanganku melawan roh jahat di udara. Ini cuman tipu daya iblis yang memaksa aku untuk berespon salah, supaya aku kehilangan banyak kesempatan emas, upaya yang besar. Aku banyak kehilangan untuk berkat anak cucu. Iblis itu tahu loh, kekuatan wanita yang bisa kuat, yang tertawa lihat hari esok. Hari ini gimana? Tertawa aja. Lihat suami NPD, tertawa
tertawa sudah. Kita hidup di hari esok bukan ditentukan oleh suami NPD atau suami yang kaya raya, suami yang punya perusahaan besar, suami yang cinta kita. Ada banyak istri-istri yang suaminya cinta meninggal dalam usia muda. Makanya hari-hari ini yuk kita semua sebagai anak Tuhan pastikan kenapa istri harus tunduk kepada suami. 3 hal. Yang pertama, istri itu adalah tulang rusuk. Yang kedua, istri itu leher penolong. Yang ketiga, istri itu tiang dari bangunan utama. Saudara, bukan bangunan utama. Kenapa suami yang sukses itu perlu tiang? Karena hanya istri yang punya kekuatan yang bisa tertawa melihat hari esok. Nanti kita lihat satu persatu. Hari-hari ini yuk bangun semangat. Siapa yang menjadi suami NPD jangan berkata aku salah menikah, aku korban suami NPD. Pastikan kita bukan salah, kita bukan korban. Pastikan bersama Tuhan itu tidak ada kata terlambat. Sekalipun itu pilihan kita, Bu Eli, karena dulu buta. Waktu jatuh cinta, Bu Eli, rasanya sejuta rasa, Bu Eli. Rasanya ya yang namanya apa itu tai kucing, rasa coklat ya, itu semua bisa terjadi waktu kita cinta, waktu kita jatuh cinta dengan suami pertama kali, pandangan pertama. Coba saudara, walaupun ngalami pacaran itu jeleknya kelihatan, orang tua mungkin sudah bilang gini, ini tidak baik loh, suka marah sama kamu, suka tidak datang. Tapi karena kita cinta, jatuh cinta, kita nekat, kita bilang enggak apa-apa, aku jatuh cinta, aku tidak bisa lepas dari dia. Nah, kenapa setelah menikah kita nggak mau pegang prinsip hari ini? Kalau dulu kita bisa buta, hari ini kita belajar buta juga. Kalau dulu pacaran bisa buta dengan perbuatannya, hari ini kita belajar buta. Tapi butanya kita bukan buta semata-mata gelap mata. Enggak, butanya kita karena kita sudah menyerahkan kepada tangannya Tuhan. Tangkap ya, butanya kita bukan gelap mata, tapi butanya kita karena kita sudah menyerahkan suami-suami yang kita nikahi, yang dulu kita buta dengan perbuatannya. Hari ini kita juga menikahi suami buta aja. Nah, satu persatu yuk kita lihat bagaimana istri sebagai tulang rusuk. Buka Maleakhi 2 ayat 14. Pastikan ya saudara dan saya, hari ini jangan sampai saudara lari dari kenyataan. Saudara mau meninggalkan suami yang sudah saudara jadi sepakat ya, karena kalau menikah itu bukan lagi yang namanya pernikahan, itu bukan kontrak saudara yang bisa dibatalkan sewaktu-waktu. Ketika kita kontraknya kita lihat ini gagal, tidak cocok, sehingga kita bisa membatalkan kontrak. Tapi sekali lagi, pernikahan itu ikat janji sehidup semati. Sekali kita menikah maka sehidup semati. Pernikahan itu tidak ada yang bisa dibatalkan sampai maut. Maleakhi 2 ayat 14. Yuk kita baca. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Lihat ya, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa muda. Kita ini istri masa muda. Saudara tangkap ya. Jadi waktu kita menikah pertama kali, kita sebagai istri masa muda, ya, saya istri muda masa mudanya Pak Nyoto, dan waktu saya menikah di gereja, saksinya adalah Yesus. Ingat ya, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Apapun, mungkin NPD banyak yang tidak setia, ya. Tapi lihat, padahal dialah, nah ini dijelaskan, teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Siapa suami-suami yang bergabung hari ini di tempat ini? Mungkin saudara mendengar, apakah aku boleh menceraikan istri masa mudaku? Tidak pernah boleh. Sekali lagi, sekali kita menikah, siapa istri masa muda kita? Itulah istri masa muda, teman sekutumu, seperjanjianmu, seperjuanganmu. Hari ini tidak ada orang yang bisa berkata, Bu, saya ini adalah istri, bukan istri masa mudanya, Bu, tapi istri muda, bertobat. Ya, beberapa saat yang lalu ada seorang ibu yang cerita sama saya,
bagaimana seorang Ani-Ani yang ngerti firman Tuhan itu posting ya di sosmednya dia, karena suaminya sudah berhasil menceraikan, dia posting sesuatu dan dia berkata, terima kasih untuk pernikahan kudus yang kami mulai hari ini sudah diresmikan ya, yang selama ini kami berjuang bertahun-tahun karena istrinya berjuang tidak mau cerai, makanya mereka tidak bisa menikah, dan dia pasang status bertahun-tahun kami berjuang untuk mensahkan hubungan kami, baru hari ini kami bisa mensahkan karena Allah yang baik ada di pihak kami. Wow, saya cuma bilang sama istrinya, tunggu omongan saya, percaya, tidak bakal lama. Sebentar lagi, orang yang berani memutarbalikkan firman, orang yang berani memutarbalikkan firman-firman dirubah arti dan segalanya dengan cara pemikiran dia, sehingga orang berkata dosa ndak apa-apa, hati-hati. Firman itu Allah sendiri. Sekali saudara berani mengubah firman itu, ada ayatnya, ndak main-main, hukumannya pasti segera. Makanya ndak enak-enak, saudara percaya, tenang aja, saudara tetap waras sebagai istri. Yang pertama, kenapa kita sebagai istri tulang rusuk? Karena kita ndak boleh harus tunduk, karena kita ini istri masa muda ya, istri sekutu, istri seperjanjian. Berarti kita ini harus setia ya, kita harus tunduk. Sudah, suamimu tidak baik, sudah setia aja. Jangan sampai kita mau menggugat cerai atau meninggalkan. Tunduk. Suami hari ini tidak pulang, sudah kita belajar untuk tunduk. Biarkan dosanya, tidak usah diungkit-ungkit, tapi bawa di dalam doa. Saya terlalu percaya kok, suami-suami ya yang bertobat, rata-rata kalau saya tanya, Pak, apa yang membuat dasar suami Bapak ini bertobat? Bu, Ibu jangan pikir, kalau suami itu lagi selingkuh, penderitaannya itu luar biasa loh. Ibu jangan pikir kaum suami waktu selingkuh itu kelihatannya bisa ketawa sama ani-ani, sama simpanan ya, sama wanita tobat. Tapi senyatanya setiap hari saya sudah tidak bisa tidur, saya tidak bisa merasakan damai sejahtera, apalagi sejak istri saya bisu. Dulu kalau istri saya marah-marah, saya masih bisa membenarkan hati nurani. Saya bilang gini, ya siapa suruh punya istri cerewet. Kalau saya selingkuh, ya layak lah. Layak. Karena apa? Karena tiap hari marah kerjaannya. Tiap hari ngomel. Tapi waktu saya lihat istri saya pergi, dia tidak pernah marah. Mulai hari itu dia cuma berkata, Immanuel ya Pak, hati-hati. Hati-hati di jalan, Papa. Dalam perlindungan Tuhan, Bu. Waktu dilepas seperti itu, Bu, hati saya hancur, Bu. Tiap kali suara itu berkata, kok tega kamu. Makanya kalau suami-suami selingkuh, itu cirinya, dia bilang gini, selalu lebih bahagia kalau istrinya cerewet. Nah, selalu lebih tenang kalau istrinya marah. Selalu lebih happy kalau istrinya tegur dosanya, terus dia bisa marah, bertengkar, dia keluar, dia berkata sama hati nuraninya, punya suami, punya istri, ya istri bawel, istri bertengkar, siapa yang bisa mau sama dia? Makanya aku selingkuh. Makanya istri-istri, yuk siapapun, baik bapak-bapak, hari ini lepas aja. Suami yang punya masalah dengan istri-istri yang punya masalah tuh, percayalah, lepas ke dalam tangan Tuhan. Semakin kita lepas berserah, semakin suami pasangan kita yang nyakiti kita semakin tidak punya damai. Itu sebabnya istri harus tunduk ya, karena dari awal Tuhan sudah berkata kamu adalah tulang rusuk, di mana kita percaya bahwa kita ini adalah istri masa muda ya, istri sekutu, istri seperjanjian. Sudah, tidak usah mau protes, sudah tidak usah mau tinggalkan, pokoknya ya sudah, ini suamiku sampai maut memisahkan, ini teman sekutuku ya. Pastikan kita ini, saya punya sekutu ya Pak Nyoto, suami masa muda saya ya Pak Nyoto, suami seperjanjian saya juga Pak Nyoto. Sudah, itu aja, tidak ada pilihan lain. Yang kedua, bagaimana istri itu lehernya suami. Buka Efesus 6 ayat 5. Satu pembahasan lagi kita selesai. Efesus 6 ayat 5 yang berkata, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar,
dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Kenapa istri harus tunduk kepada suami walaupun suami tidak baik? Karena istri itu posisinya seperti hamba kepada Kristus. Tangkap ya, yang jadi tuan itu tetap suami. Kita sebagai istri posisinya hamba. Tangkap ya, karena kita ini penolong leher. Dan apa yang harus kita lakukan ketika istri harus tunduk kepada suami? Istri harus tetap taat. Tangkap ya, ndak usah banyak melawan, ndak usah banyak memerintah suami, harus tunduk. Yang kedua, hormat. Dan yang ketiga, tulus hati. Ada apanya bukan apa adanya. Apakah balik ya? Istri yang tulus itu bukan istri yang benar-benar hari ini sudah apa adanya, ya. Tidak ada apanya. Suami mau jahat, suami mau berubah setia, kita belajar latih hati. Taat aja, hormat aja, tulus hati, karena dasar firmannya adalah Efesus 6 ayat 5. Seperti seorang jemaat kepada Kristus, demikianlah hamba kepada tuannya. Selama kita tahu, kalau kita sudah menikah, maka kita jadi hamba. Yang suami itu jadi tuan, jangan dibalik. Saudara mau jadi tuan, ya, suamimu jadi hamba, walaupun dia tidak bisa cari uang. Saya itu sering lihat ya, sampai saya ketawa. Suatu kali saya pelayanan, suaminya bilang gini, istrinya ngomel gitu, kamu ini lo kerjain ini gitu ya. Suaminya bilang gini, sudah kamu jangan marah-marah, saya kan pamong praja. Saya tanya, apa pamong praja? Papa ngemong, mama kerja. Saya ketawa. Jadi saya ini suami pamong praja. Saya tanya lah, suami pamong praja itu apa toh Pak? Saya itu ada di depan dia, antara suami istri. Dia bilang, ya ini loh Bu, saya ini papa ngemong, mama yang kerja gitu. Saudara percaya, kalaupun kita dapat suami pamong praja, jangan dibilang suami tidak kerja, tidak enak. Mulai sekarang istri-istri kalau dapat suami yang tidak kerja, yang harus jaga anak, ya sudah katakan dulu terima kasih buat suami pamong praja ya. Saya katakan, suami istri tidak bisa tidak menghormati. Saudara, kalau kita tidak menghormati, kita di mata Tuhan kita salah. Kenapa? Karena dia tetap tidak bisa kita posisi sebagai tuan. Kita main perintah, kita menghakimi dia. Itu bukan jadi ketentuan. Selama kita menikah, kita adalah hamba dari seorang tuan, yaitu suami kita, seperti jemaat kepada Kristus. Jadi sekali lagi, taat aja, ya, hormati aja. Pamong praja dihormati, ya, taat sudah. Kalau pamong prajanya berkata sesuatu yang menyuruh kita lakukan sesuatu, ya taat aja, tulus hati. Walaupun pamong praja tidak punya uang, ya sudah, tulus. Saudara tidak usah marah, tidak usah protes, kok enak ya suami tetangga saya itu Bu Eli, uangnya banyak Bu Eli, istrinya dikasih uang, nanti jatuh cinta sama suaminya tetangga. Jangan suka bandingin dengan suami tetangga, ya. Daripada kita lihat suami tetangga terus, nanti buka celah. Suatu kali suami tetangga pulang suka sapa ibu-ibu, nanti jatuh cinta, kelepek, aduh ser di sawah, sore ibu sudah makan. Nah itu awalnya jatuh, ya. Yang terakhir, yuk kita lihat bagaimana istri menjadi tiang yang menopang bangunan suami. Kita lihat yang pertama di 1 Petrus 3 ayat 1-2. Istri itu menangkan suami dengan perbuatan, ya. Ada kata-kata bagaimana nanti istri itu akan memenangkan suami dengan kelakuan istrinya jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya. Sekali lagi, kenapa kita perlu? Kemenangan itu pasti terjadi. Tertawa lihat hari esok, punya kekuatan. Kenapa? Karena istri punya kekuatan memenangkan suami dengan perbuatannya. Semakin kita tunduk kepada suami, semakin kita baik sama suami tidak baik, suatu kali suamimu pasti dimenangkan dengan perbuatan. Melihat betapa saleh. Orang saleh itu gimana? Murni salehnya istri mereka. Wow, hari-hari ini yuk, kalau engkau punya suami NPD, belajarlah jadi istri yang soleha, ya. Jadi istri yang murni sudah.
bukan lagi ada apanya ya, maunya bilang gini, aduh kalau enggak punya uang suruh hormati yang satu ini namanya siapa, misalnya suamimu namanya Aan, tuh sorry ya, menghormati Aan Mek Yujen bolui enggak punya uang, sorry menghormati Aan, lebih baik menghormati Aming, Aming lebih kaya. Jujur saudara percaya kalau kita tulus jadi istri yang soleha murni, Aan enggak punya uang, Aming kaya raya, saudara tetap memilih Aan walaupun bokek. Suatu kali nanti yang bokek akan dimenangkan ya, akan diberkati. Yang kedua, istri menguduskan suami. 1 Korintus 7 ayat 14. Hari ini kalau kita hidup kejar kudus, sudah suami tidak kudus biarin. Suatu kali apa yang kita tabur dalam kekudusan itu akan menarik suami kita kepada arah jalan kekudusan. Yang ketiga, istri memberkati suami dengan kecakapannya. Amsal 31 ayat 10 sampai 11. Saudara boleh catat ayat ini ya, yang berkata hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Saudara dan saya, makanya alasan kita sebagai tiang, kenapa? Yang pertama, yaitu istri itu adalah yang pertama menguduskan suami, istri memenangkan suami dengan perbuatan, dan istri memberkati suami dengan istri yang cakap. Hari ini saya sudah selesai, saudara tidak perlu takut dengan suami-suami yang super berat. Mungkin ya, kita percaya seperti Bu NN, saudara percaya waktu kematian itu sangat tipis saudara, sangat dekat, jangan ngomong sangat jauh, dekat sekali. Saudara pulang, tidak ada suami NPD, perjuangan pertandinganmu selesaikan, ya ini sudah akhir zaman, pernikahanmu selesaikan dengan baik. Jangan sampai jadi istri pulang, saudara tidak dapat mahkota. Karena Tuhan bilang gini, kamu sih tidak pernah tunduk sama suami. Kamu banyak komplain sama suami. Kamu ini banyak cerewet, banyak protes dapat suami. Tapi waktu kamu bisa mengucap syukur dengan suami yang limited NPD, kamu tahu apa yang aku sudah sediakan. Hai hamba yang setia dan benar, turutlah kebahagiaan dengan tuannya. Berarti Tuhan sudah sediakan kebahagiaan yang kekal buat istri-istri yang tunduk kepada suami. Kenapa? 3 hal ya, karena kita adalah tulang rusuk. Katakan, saya adalah tulang rusuknya siapa? Saudara sebut ya. Saya tulang rusuknya Nyoto ya. Saya adalah lehernya Nyoto gitu ya. Saya adalah tiangnya Nyoto. Nah, bangunannya tetap Nyoto ya. Jadi sekali Nyoto tetap Nyoto gitu ya. Saudara juga sekali siapa tetap siapa ya. Walaupun yang namanya Nyoto itu greget no Bu Eli, yang namanya Andi itu gregetin, aduh yang namanya Joni, mungkin Joni dulu juga suka gregetin suami, itu ada Joni ya. Saya percaya ya istrinya Joni baik sekali ya. Saya percaya hari-hari ini kita jadi orang istri yang benar-benar soleha, Tuhan lagi cari istri yang cakap ya, istri yang hari ini pakaiannya adalah kekuatan, kemuliaan, tertawa lihat hari depan. Itu Tuhan sedang cari. Kalau kita hari ini bisa muncul ya, kalau suami baik, kita baik, gampang saudara. Tidak terlihat solehanya, tidak terlihat istri yang cakap, tidak terlihat istri yang benar-benar jadi penolong, tidak lihat saudara. Tapi waktu kita menghadapi suami pasangan ya, yang tidak baik, tapi kita tetap memposisikan sebagai istri yang penolong, soleha, yang cakap, ya percayalah kita pasti lihat hari esok kita luar biasa. Tuhan akan sediakan berkat buat suami, buat seisi rumah, itu pasti disediakan ya. Ada quote yang terakhir, yuk kita baca sama-sama, setelah itu saya selesai ya. Kita berdoa, selesai, nanti saya serahkan. Yuk baca, buka Aileen quote yang terakhir, bisa dibuka ya. Istri yang setia itu 3 hal, yang sabar, mungkin belum dikasih sama si Vivi ya. Istri 3 hal yang saya sudah tulis di situ belum dikasihkan ya sama Vivi yang terakhir ya. Sudah kalau belum, ini saya tutup dulu dalam doa. Setelah itu kalau mau ada tanya jawab ya seputar khotbah hari ini, saudara jangan merasa korban masalah, korban suami NPD, korban suami selingkuh, enggak loh. Lewat suami selingkuh, lewat suami NPD, suami penjudi, saudara dibentuk jadi istri yang solehah ya, istri yang cakap, istri yang penolong.
Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih. Kami percaya bahwa malam ini kami belajar tentang kenapa sih istri itu harus tunduk kepada suami. Kami bersyukur bahwa kami sadar kami adalah leher, kami adalah tulang rusuk, dan kami adalah tiang yang akan memperkuat rumah tangga kami. Tidak bakal hancur, tidak bakal roboh, tidak bakal rumah tangga kami mengalami sesuatu yang memalukan karena Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan buat setiap istri-istri yang lagi berjuang dalam rumah tangganya, sekalipun itu tidak mudah. Mereka tetap akan berjuang menjadi istri yang harus tunduk kepada suami. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu, biar kekuatanmu mengalir, berkati Bu NN di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless. Amin. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, ada satu hal yang perlu Anda ingat para istri. Jangan mencintai suami karena ada apanya, harus apa adanya. Itu quote-nya tuh. Istri tunduk suami selalu setia, sabar, dan sukacita. Ya, istri tunduk suami selalu setia, sabar, dan sukacita. SSS ya. Jadi selalu setia, sabar, dan sukacita.